celana dalaman kan ada yang body fit, ada yang longgar. Nah kalau saya tuh trekking, biasanya saya bahkan pakai celana Oke, halo sahabat alam raya dimanapun Anda berada. Saya mau interview sama teman Teh siapa? Sama Teh siapa? Teh Uum atau nama lengkapnya siapa? Siti Umar. Teh Siti Umar. Boleh panggil Umar juga banyak yang panggil Iya. Umar. Jadi saya kenal Teh Uum ini sama suaminya, tapi suaminya nantilah di lain kesempatan saya interview. Pasangan yang sering mendaki gunung gitu ya, sering main ke hutan gitu. Nah, saya mau wawancarain nih tips karena Teh Uum ini cukup unik gitu. Biasanya banyak juga netizen itu yang itu pendaki yang pakaian syar'i gitu, apa nggak ribet ya gimana gitu naik gunung. Mungkin pertanyaan dari situ dulu Teh. Gimana pandangan Teh Uum buat banyak netizen yang pakai pakaian syar'i itu gimana gitu, nggak ribet atau gimana? Kalau buat yang nggak terbiasa, kayaknya pasti ribet. Kalau nggak terbiasa. Tapi kalau yang sehari-harinya udah terbiasa, ya insya Allah kalau yang udah terbiasa pakai hijab ya, udah terbiasa pakai baju gamis gitu ya, kayaknya nggak akan begitu banyak kendala gitu. Walaupun memang kendalanya pasti ada ya. Kan kalau misalkan nggak kayak jalan-jalan di kota, kan treknya ada yang terjal, terus bebatuan kayak gitu, jalan juga harus lebih hati-hati. Takutnya kendalanya tuh yang paling bahaya itu nyangkut sebenarnya. Nyangkut ya. Nyangkut. Jadi emang harus ekstra hati-hati. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah nggak akan begitu ya udah biasa mah ya biasa aja. Oke, lancar lah ya. Lancar lah. Tapi sempet memang berarti ada tantangan sendiri ya, agak ribet awalnya gitu. Ya, awalnya yang mungkin yang udah pakai gamis juga kalau emang nggak begitu suka jalan-jalan trekking ke gunung atau hiking, pasti ribet. Apalagi yang nggak terbiasa pakai baju gamis muslimah ya. Yang gombrang lah gitu. Tapi kalau sudah terbiasa ya dengan sendirinya badan juga lebih hati-hati ya udah kesananya lancar. Walaupun sampai sekarang juga masih suka sih nyangkut-nyangkut, cuma nggak jadi kalau udah belum juga nyangkutnya belum nggak sampai jatuh gitu. Jadi udah kerasa kalau dia nyangkut, ini jadi lebih peka ya karena udah biasa. Jadi lebih peka gitu. Udah lebih kerasa nih, udah mau nyangkut gitu. Nggak sampai jatuh. Kalau awalnya kan nyangkut kan pasti ya kayak mau jatuh gitu ya. Oke. Bahkan sampai jatuh. Iya. Nah, berarti biar teman-teman mungkin yang muslimah, yang istilahnya memakai pakaian muslimah syar'i gitu ya, tapi ingin mendaki gunung. Nah, ini mau nanya juga Teh tipsnya gitu, supaya mungkin ada teman-teman juga yang merasa karena muslimah gitu terkadang merasa agak sulit untuk naik gunung gitu, agak ribet gitu. Tipsnya gimana Teh? Sebenarnya nggak seribet itu atau gimana gitu? Dari awal deh, mulai dari tips dulu mau mendaki gunung gitu. Okay. Sampai ke nanti yang tentang pakaian muslimahnya gitu, tanpa harus, maksudnya tetap bisa berpakaian muslimah untuk ke gunung gitu. Tetap bisa beraktivitas ya, trekking, hiking, tapi tetap bajunya sesuai. Iya, betul. Syariah gitu ya. Iya. Kalau yang pertama tipsnya memang pasti harus double ya. Double kita harus ya. pakai celana juga di dalam celana panjang. Oke, double. Jadi tetap pakai pakaian celana panjang juga teman-teman. Tetap ya. Cuma untuk biar nggak terlalu bahasa Sundanya gejed, ya bahasa Indonesianya? Keset kali ya. Iya.
Jadi kita pilih di bahan. Pilih di bahan. Kalau bahannya tuh kalau yang buat kegiatan di kebun apa di hutan ya, di gunung, kita tuh lebih ke bahan yang quick dry. Oke. Cari Bahan yang quick dry. Quick dry itu gimana teh? Yang cepat kering. Cepat kering, Dia teman-teman. nyerap air, cuman air. cepat kering. Cuman cepat kering. Oke. Tips selanjutnya. Terus carinya itunya jangan terlalu yang kalau bisa terlalu lebar, seperti kalau pola tuh kan, kalau pola gamis tuh rok tuh ada yang pola payung ya namanya, yang bener-bener 380 derajat. Jangan terlalu yang lebar kayak gitu. Gitu resiko nyangkut tuh terlalu besar. Ya? Cuman jangan yang agak sempit juga. Oke. Jadi nanti langkahnya kalau nggak ada terjal, ketahan. Ketahan. Jadi pilihnya yang di nyamannya, yang di langkahnya cukup aja gitu. Oke. Jadi kan tiap itu orang dari langkahnya, pola ini ya, pola gamis muslimahnya ya. Oke. Itu yang ketiga, teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman emang beda ya kalau misalkan kegiatan di kebun sama di hiking ya, hiking yang terjal tuh. Kalau saya yang hiking kalau lagi hiking yang di trek-trek yang terjal tuh lebih cari tapi itu terserah masing-masing ya, selera ya. Saya lebih pakai rok atau gamisnya yang ada belah pinggir, yang agak tinggi belah pinggirnya. Jadi saya pakai celananya dalamnya yang lebih gombrang. Kan kalau celana jadi dalamnya yang lebih longgar, teman-teman ya. Celana dalaman kan ada yang body fit, ada yang longgar. Nah kalau saya tuh trekking, biasanya saya bahkan pakai celana celana gunung, tapi yang ringan ya, yang tipis, yang quick dry, ringan, tipis, gombrang. Jadi kalaupun misalkan si gamisnya saya belah sampai lutut, itu masih tetap tertutup, aurat aman saya, gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi tipsnya kalau dari khususnya yang pakaian muslimah? Tipsnya mungkin kalau bahannya tentu kali ya, yang lebih dari atasan mungkin ada bahan khusus atau enggak, biasanya sama aja? Biasanya ya itu sih, biar bisa kan nggak terlalu gerah. Jadi kalau kita pakai dalaman, baju manset ya, carinya yang benar-benar adem tapi cepat kering. Yang luaran juga gitu. Luaran juga sama ya? Jadi kalau misalkan kebanjur atau kehujanan atau kebasahan, jadi nggak harus banyak ganti. Ya? Kecuali kalau misalkan mungkin kalau camping atau hiking ya, kalau mau sholat sama mau tidur baru kita pakai yang bersih. Nanti kalau kita misalkan mau trekking lagi, kita kalau misalkan memang nggak terlalu kotor baju yang udah dipakai trekking, saya pakai yang trekking lagi. Iya. Ya jadi, mungkin kalau orang mungkin ada yang tiap ganti ya. Mungkin saya biar nggak terlalu banyak bekal baju. Jadi ini baju buat trekking. Iya. Ini baju buat bersih, buat sholat sama tidur, buat tidur, ini buat sholat gitu. Oke. Iya, karena nggak bagus juga kalau terlalu banyak bawa kan, karena kita mau naik gunung gitu, malah nantinya nambah beban, nambah ini, beresiko kepada energi yang dikeluarkan gitu. Jadi manajemen di awal yang efektif tadi gitu. Ini untuk trekking, ini untuk yang bersih. Oke, ngomong-ngomong udah ke gunung mana aja? Nggak banyak sih. Nggak banyak. Dari kapan mulai mendaki gunung? Itu dari SMA, cuma gunung-gunung yang di dalam kota aja. Dalam kota, seperti kayak Tampomas, terus ya. Kan di Sumedang banyak bukit-bukit, itu Karembi. Oke, Bukit Karembi, gitu ya, Gunung Karembi. Iya. Pas udah. Kalau yang paling jauh? Di Jawa, paling Jawa Merbabu ya. Oke, Merbabu. Oke, kenapa senang naik gunung? Karena kurang suka nge-mall aja. Oke, karena kurang suka nge-mall. Terus agak nggak begitu betah gitu. Iya, oke. Terus teman-temannya juga kebetulan kan kebanyakan ngajak mainnya ke alam gitu. Ke alam gitu ya. Terus kebetulan saya setelah nikah punya anak juga, sama nggak begitu suka diajak ke jalan-jalan di mall, di kota. Rewel lah kalau misalkan lama-lama di mall, pengennya cepet pulang. Tapi beda kalau di kebun, di
di Buper atau di gunung, Iya, dia lebih senang. lebih seneng. Iya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi Teh Uum ini istrinya Kang Iqbal. Mungkin nanti saya akan interview Kang Iqbal. Kang Iqbal itu yang punya brand Kalahari dan itu cukup terkenal di kalangan teman-teman yang suka ke alam dengan style ultralight gitu ya, atau yang ringkas seperti itu. Nantikan selanjutnya. Terima kasih Teh Uum. Sami-sami.